semuanya, apa kabar? Akhirnya hari yang aku tunggu-tunggu datang juga. Hari ini aku mau share akhir dari perjalanan aku dengan Rata ID. Jadi setelah 7 kali konsultasi, 3 kali cetak ulang, 3 kali slicing, dan 1 kali dipaksa scaling, nanti aku ceritain. Akhirnya aku tiba juga di akhir perjalanan meratakan gigi aku dengan Rata ID. Nah, sebelum aku kasih lihat foto before after, aku mau bahas dulu kekurangan dan kelebihan Rata ID menurut aku. Supaya lebih fair, ini aku akan share-nya berdasarkan klaim dari iklan Rata ID itu sendiri. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, Rata ID klaim bahwa dia adalah clear aligners atau cara baru meratakan gigi yang transparan dan tidak mengganggu penampilan. Untuk ini aku bilang iya, ini benar adanya, karena selama aku pakai aligners kayaknya nggak ada yang sadar aku memakai sesuatu di gigi, kecuali waktu aligners aku bermasalah, nggak fit dan ada jarak sekitar 1 mm gitu. Nah itu sih kalau aku berbicara, ada beberapa yang terus tanya, itu gigi kamu ada apa gitu. Selain itu sih I have no problem with the aligners, pede-pede aja karena nggak ada yang tahu aku tuh lagi meratakan gigi. Yang kedua, Rata ID klaim bahwa dia bisa meratakan gigi dalam waktu 3-6 bulan. Untuk ini, untuk kasus aku ya, aku jawab enggak, karena pada kenyataannya proses meratakan gigi aku dari awal sampai akhir itu makan waktu 10 bulan. Kok bisa lama banget? Well ya, karena beberapa kali aligners aku nggak fit. Dan karena itu nggak fit, aku harus cetak ulang. Cetak ulang itu butuh waktu untuk bikin appointment. Sudah dapat appointment, udah cetak ulang, nunggu waktu lagi untuk aligners yang barunya datang. Nah, setelah seluruh aligners selesai, ternyata gigi aku masih miring. Jadi perlu aligners tambahan lagi, cetak ulang lagi, nunggu waktu refinement lagi gitu. Jadi lama prosesnya di situ. Oh ya, ternyata bukan cuma aku aja yang mengalami hal seperti ini. Di video-video aku sebelumnya ada beberapa yang menulis di kolom komentar tentang perihal ini juga. Aku share ya, supaya kalian juga bisa baca pengalaman orang lain tentang Rata ID ini. Yang ketiga, Rata ID klaim bisa meratakan gigi tanpa kita harus bolak-balik ke dokter gigi. Well, ini untuk mungkin yang kasusnya baik-baik aja, lancar, aligners gak pernah ada masalah, betul. Tapi untuk aku ya, kasus aku perlu diingat bahwa kasus setiap orang berbeda, case by case. Untuk aku ini gak benar, karena aku harus bolak-balik 7 kali. So ya. Yang keempat, Rata ID klaim bahwa dia lebih murah dan lebih nyaman dibanding kawat gigi. Untuk ini aku rasa benar adanya. Aku memang belum pernah pakai kawat gigi, tapi kalau aku baca-baca atau dengar-dengar sharing, kayaknya benar sih clear aligners itu sedikit lebih murah dan sedikit lebih nyaman daripada menggunakan kawat gigi. Dari 4 hal yang diklaim oleh Rata, ternyata aku sendiri hanya merasakan 2 yang benar adanya. Tapi jangan kecil hati dulu, karena ternyata ada juga yang komen di video-video aku sebelumnya bahwa perjalanan dia dengan Rata ID lancar-lancar aja kok. Aku memang nggak tahu kondisi gigi dia seperti apa, tapi
Mungkin boleh kalian simak supaya bisa lihat dari dua sisi juga bahwa ada kok yang perjalanannya lancar-lancar aja gitu. Silahkan disimak. Nah, setelah membahas apakah klaim dari Rata ID itu benar atau tidak adanya, sekarang aku akan membahas kekurangan dan kelebihan Rata ID menurut aku. Aku mulai dari positive points-nya ya. Yang pertama yang aku suka dari Rata itu kliniknya bersih. Aku memang baru ke dua tempat, yaitu klinik yang di Senayan dan klinik yang di Menteng. Tapi dua-duanya bersih adanya dan aku suka banget. Jadi walaupun lagi pandemi gini, aku nggak terlalu khawatir sih datang ke Rata. Yang kedua, teknologinya canggih. Memang masih ada ruang untuk perbaikan di sana sini karena masih ada aligners nggak fit lah atau apalah. Tapi mengingat bahwa ini adalah ciptaan anak bangsa sendiri, clear aligners pertama di Indonesia, aku rasa ini cukup membanggakan sih. Yang ketiga yang aku suka adalah aku bisa meratakan gigi dengan tetap percaya diri. Mungkin kalau aku pakai kawat gigi, aku akan berkurang kepercayaan dirinya, tapi karena aku pakai clear aligners, jadi aku tetap pede-pede aja. Yang keempat, aku suka dengan komitmen Rata ID yang bilang bahwa kalau memang sampai di akhir gigi kita belum rata, itu akan diberikan aligners tambahan dan free of charge. Jadi benar-benar uang yang kita bayar itu ya sampai gigi kita rata. Perlu diingat ini di luar harga tindakan dokter selain clear aligners ya. Aku ada cerita soal harga lebih lengkapnya di video aku yang sebelumnya. Silahkan dicek kalau mau tahu harga scaling, slicing, tambal gigi, cabut gigi, pasang retainer, copot retainer dan lain sebagainya. Itu semua ada biaya tambahan di luar aligners. Tapi untuk aligners itu sendiri, mau berapa kali cetak ulang pun, mau udah selesai dan belum rata pun sehingga mau cetak lagi, itu udah free. Positive point yang kelima adalah ya gigi aku bisa rata. Walaupun harus menempuh proses yang panjang dan berliku, tapi pada akhirnya gigi aku rata juga. Walaupun memang tidak 100%, gigi caling aku juga kan nggak bisa diratain, sudah disebut dari awal. Tapi setidaknya ini sudah jauh lebih baik daripada kondisi di awal. Oke, sekarang aku akan bahas negative points dari Rata ID menurut aku. Yang pertama, yang aku kurang suka dari Rata ID adalah customer service-nya lambat banget. Menurut aku Rata perlu menambah jumlah customer service-nya sih untuk bisa mengakomodasi lebih banyak pasien. Cara setiap kali aku ke klinik itu Rata ID selalu penuh. Berarti kan pasiennya banyak, tapi customer service-nya ya nomor HP-nya itu aja. Jadinya kadang bisa gregetan banget kalau nunggu balasan dari customer service Rata ID. Yang kedua, aku nggak suka clear aligners-nya bisa bermasalah. Well, walaupun ini memang banyak faktornya, belum tentu juga karena kesalahan di program atau waktu pencetakan. Katanya sih bisa juga karena gigi kita nggak bergerak sesuai yang diharapkan. Tapi di luar dari kasus itu, kasus aligners-nya nggak fit, itu beberapa kali aku menemukan aligners aku ada bagian yang berlebih. Berlebih tuh maksudnya dia nggak potong dengan sempurna. Jadinya tuh pas kita pakai dia melukai gusi. Dan itu menyakitkan sih. Memang bisa kita potong sendiri, tapi kan jadinya merepotkan. Seharusnya hal ini lebih diperhatikan lagi. Yang ketiga yang aku kurang suka adalah di Rata ID itu kita nggak bisa pilih dokter. Jadi dokter di klinik Rata ID itu ada banyak. Dan setiap kali kita konsultasi itu dokternya ya beda-beda. Aku 7 kali konsultasi, 7-7-nya beda. Padahal kalau misalnya kita bisa ketemu dokter yang kita rasa enak atau pas dan selalu datang ke dia, kan enak ya. Jadi mungkin dokternya bisa ingat kasus kita atau bisa lebih ngerti masalah kita gitu. Tapi ini ya setiap kali aku datang konsultasi, dokternya beda ya, cerita lagi dari awal gitu. Mana aku sempat ada ketemu dokter yang menurut aku kurang mengenakan karena dia maksa aku untuk scaling. Ini dokter yang ke-6 ya.
Jadi dia bilang, oh ini kan kita mau cetak ulang, nah kalau nggak di scaling nanti karang giginya yang kecetak, jadi linersnya nggak pas. Padahal menurut aku gigi aku bersih, aku tuh nggak ada karang gigi. Dan selama ini sudah kelima dokter yang berbeda dong selama konsultasi, nggak ada yang menyebutkan oh ya nih kamu ada karang gigi dan mesti dibersihin, nggak ada gitu. Tapi karena aku nggak mau cari masalah, nanti kan dia mau cetakin, nanti takutnya ya bener cetakinnya atau apa, ya udahlah aku ya udah scaling lah, walaupun ternyata baru sebentar udah selesai toh bener, dan 500.000 melayang begitu saja. Sedih sih. So ya aku nggak suka kita nggak bisa pilih dokter, nggak kayak kalau ke dokter gigi. Yang keempat, ini yang aku rasakan setelah aku memakai Rata ID. Aku nggak tahu teman-teman yang pakai Rata ID juga ada merasakan hal yang sama apa enggak. Tapi aku merasa sekarang gigitan aku tuh nggak pas. Jadi kalau dulu sebelum meratakan gigi dengan rata, aku mau makan apa aja, roti atau ayam atau apa, sekali gigit itu kan pas ya, jadi copot langsung makanannya, rotinya langsung sobek. Kalau sekarang itu aku gigit nggak bisa copot makanannya, nggak bisa sobek. Jadi tuh ini cukup mengkhawatirkan sih, kok sekarang aku gigit nggak pas gitu. Nah aku ada tanya ke dokter Rata, jawabannya oh ya ini kan karena gigi lagi bergerak nih, jadi nanti kalau sudah selesai proses perawatannya 3 bulan setelah proses selesai baru gigi akan berada pada posisi terbaik. Ya terus terang aku juga nggak tahu ya ini benar apa enggak. Jujurnya ini terasa agak tidak masuk akal bagi aku orang awam, tapi ya aku tidak punya pilihan lain selain berharap bahwa itu benar adanya. Jadi sekarang kan aku udah selesai nih, 3 bulan ke depan baru aku tuh bisa gigit dan gigitannya tuh bisa pas. Untuk sekarang aku kalau gigit apa-apa selalu pakai gigi taring, karena kalau pakai gigi depan gak bisa. Semoga sih gak apa-apa ya. Aku kemarin sempet baca komen yang cukup bikin aku was-was juga mengenai masalah gigitan ini. Aku share ya, kalian baca supaya kalian juga ada pertimbangan sih untuk pakai Rata ID atau enggak. Ini khusus soal gigitan. Yang kelima, ini lagi-lagi masalah dengan customer service. Jadi customer service Rata ID yang di Instagram, yang di WhatsApp, dan yang di klinik itu nggak kompak. Kasusnya begini, jadi aku kan menang free retainer dari quiz yang di Instagram. Nah, itu kan memang retainernya retainer yang lepasan. Terus aku tanya dong, karena aku berencana pakai yang permanen. Tanya nih ke yang Instagram, Kak, boleh nggak nih aku tambah biaya, tapi aku jadinya retainernya yang permanen? Kata dia, oh iya kalau misalnya tambah biaya boleh. Nah, lalu aku bikin appointment dong untuk pasang retainer yang permanen. Aku kontak customer service yang WhatsApp. Selagi bikin appointment, aku konfirmasi lagi nih, oh iya Kak, aku menang giveaway free retainer nih yang lepasan. Boleh nggak ya kalau aku pasangnya yang permanen, tapi aku tambah biaya? Lalu kata dia, oh ya sebentar ya, kami cek dulu dengan pihak yang mengurus promo. Dijawabnya, oh ya Kak, sudah dicek, boleh, asal tambah biaya. Nah, tiba saatnya aku pasang retainer yang permanen. Sesudah tiba di klinik, aku udah ngomong ke dokter, oh ya aku mau pasang retainer permanen nih. Oh ya oke. Aku confirm dong, kemarin itu aku menang giveaway bla 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 bla. Nah sekarang aku mau tambah upgrade jadi retainer yang permanen. Oh ya sebentar, cek dulu ya ke pihak Rata ID. Jadi mereka cek lagi ke yang promo lagi, ke yang customer service, aku nggak tahu yang mana lagi yang dicek, dan jawabannya nggak boleh. Loh, terus aku kesel dong, karena aku bilang kemarin bilang boleh, udah tanya 2 kali bilangnya boleh, kenapa sekarang nggak boleh? Terus dia bilang, oh iya kayaknya itu ada kesalahpahaman waktu itu. Terus terang aku yang jadi gagal paham sih. Dan terus terang kemarin tuh sempat kesel banget, karena aku kan udah pengennya pasang yang permanen.
Akhirnya ya udahlah, nggak jadi, ambil yang gratis aja. Habis yang permanen mahal kan, hampir 5 juta 6 juta, jadi ya udahlah, ambil yang gratis aja. Walaupun itu berarti aku masih harus sikat lagi, bersihin, pasang dan copot, tapi ya udahlah. Oh iya, bukan cuman customer service ternyata yang nggak kompak. Untuk urusan retainers aja, dokters ada yang nggak kompak. Jadi aku pernah ketemu, aku lupa dokter yang keberapa, dia bilang oh ya retainer itu dipakai tetap sama 3-6 bulan pertama itu kamu pakai seperti pakai aligners pada biasanya. Jadi 22 jam hanya dicopot pada saat makan. Tapi dokter yang kemarin, yang paling terakhir aku pergi, dia bilang oh enggak, retainer hanya pakai pas malam aja kok. Aku jadi bingung mau denger dokter yang mana. Inilah kalau dokter ganti-ganti, jadi bingung. Sampai di sini gimana kak? Mau mencoba pakai Rata ID kah? Aku di sini bukan mau iklanin Rata ID, ayo semua pakai Rata ID. Aku juga bukannya mau jelek-jelekin Rata ID. Jangan pakai Rata ID. Aku di sini hanya ingin menceritakan pengalaman aku supaya jadi bahan pertimbangan, dan tentunya pengalaman aku pasti berbeda dengan pengalaman teman-teman yang lain. Kalau disuruh memberi penilaian rating Rata ID dari 1 sampai 10, aku akan kasih 7. Ya, 7 karena gigi aku memang bisa rata, 3 karena yaitu banyak kekurangan yang tadi. Dan yang paling bikin aku concern yaitu semoga sih gigitannya nggak apa-apa. Aku setuju banget sama komentar yang bilang bahwa untuk sekarang Rata ID masih banyak kurangnya. Ya semoga kita semua berharap bahwa kedepannya Rata ID bisa lebih baik lagi. Dan ini dia jeng jeng jeng, akhirnya ini dia foto before after aku dengan Rata ID. Gimana menurut kalian? Dibandingkan yang awal sih memang sudah jauh berubah ya. Dan aku kalau ditanya puas apa enggak pakai Rata ID, yaitu jawabannya aku kasih nilai 7. Kalau ditanya bakal rekomendasiin Rata ID nggak ke orang lain, well aku akan jawab tergantung kondisi giginya. Kalau misalnya berantakan parah, mending langsung ke kawat gigi aja gitu. Terus kalau ditanya sekarang next stepnya apa? Well sekarang aku akan menjalani proses pakai retainer. Kalau kemarin kata dokter sih pakai retainer itu 2 kali masa perawatan. Jadi kalau kemarin aku pasang aligners itu 10 bulan, berarti sekarang aku harus pasang retainer selama 20 bulan dong. Aduh, aku mesti tahan-tahanin sikat, pasang, copot selama hampir 2 tahun ke depan. Tapi ya daripada semua yang udah dikerjakan sia-sia kan, jadi ya udah ditahan-tahanin aja. Karena memang retainer itu perlu banget kalau udah meratakan gigi. Kalau enggak gigi kita bakal loss lagi dan akan kembali ke posisi yang awal lagi. Well, sampai di sini perjalanan aku dengan Rata ID. Mungkin aku akan post satu video lagi tentang kondisi klinik Rata ID di masa pandemi. Untuk kalian yang ragu mau datang tapi takut corona, mungkin ya, mungkin juga enggak. Kedepannya mungkin aku akan upload hal-hal yang bikin aku tetap waras selama masa harus stay at home di rumah aja. Thank you so much for following my journey, udah nontonin video aku. Please like the video, give a comment, share mungkin untuk ke temennya atau kerabatnya yang lagi memikirkan mau pakai Rata atau enggak, and subscribe to the channel. Semangat terus untuk kalian yang masih pakai Rata, untuk kalian yang baru mau pakai Rata, dan semoga perjalanan kalian lancar-lancar aja. Thank you so much, bye bye.